Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kali warahmatullahi ini kita lanjut Waalaikumsalam. ke materi yang kedua ya, dengan presenter Bu Ervina Puspitasari dari UPT SD Negeri 13 Gresik. Kalau tadi ada Pak Nizar yang sudah mempresentasikan tentang permainan tradisional ya, sekarang ada Bu Ervina akan mencoba berbagi ilmu tentang bagaimana cara membuat presensi atau daftar hadir melalui Zoho Form ya Bu ya? Ya, benar. Ya, kalau kita biasanya membuat presensi dari Google Form atau Microsoft Form yang sudah familiar, kali ini ada Zoho Form. Seperti apa kelebihan-kelebihannya dan bagaimana caranya? Mari kita ikuti dalam acara webinar singkat ini. Kemudian selanjutnya saya persilakan moderator untuk memulai acaranya. Ya, baik. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bu Aku. Baik. Kali ini Bu Ervina ya sebagai presenter ya Bu ya. 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 Seperti yang kita ketahui di era pandemi ini kita dituntut untuk berpikir secara kreatif. Bagaimana menyampaikan ilmu itu kepada anak, bagaimana kita menyampaikan apa yang akan ingin kita sampaikan kepada anak. Lalu ada juga bagaimana cara kita mengetahui apakah anak itu mengikuti aturan atau mengikuti atau mengerjakan tugas yang sudah kita berikan. Dalam hal ini bisa sebagai jurnal, daftar hadir, lalu absensi. Banyak model absensi yang disajikan oleh teman-teman guru di Indonesia ini, bisa melalui Microsoft 365, bisa melalui Google Form. Dan pagi ini salah satu aplikasi yang akan disajikan oleh Bu Ervina yaitu membuat daftar hadir dengan Zoho Form. Ya, Zoho ya Bu ya. Zoho, ya. Ya, bagaimana Zoho Form ini, apa kemudahannya, apa kelebihannya, langsung saja kita saksikan bersama materi yang akan dipaparkan oleh Bu Ervina. Silakan Bu Ervina. Ya. Baik, terima kasih Pak Nizar dan Bu Aminatul. Terima kasih para peserta Ibu Siti yang sudah berkenan hadir meluangkan waktu. Baik, langsung saja akan saya share screen mengenai apa sih Zoho Form itu. Sudah terlihat? Apakah sudah terlihat? Oke, terlihat Bu. Oh ya. Baik. Bentar. Oke. Membuat daftar hadir dengan Zoho Forms. Nah, seperti yang kita ketahui selama ini kebanyakan kita memanfaatkan Google Forms ya sebagai platform atau situs untuk membuat daftar hadir siswa atau untuk membantu pekerjaan kita sebagai pendidik. Nah, kali ini kita akan mengenal Zoho Form sebagai situs lain yang bisa kita manfaatkan. Apa itu Zoho? Zoho adalah situs online untuk berbagi kegiatan. Jadi sebenarnya bukan hanya untuk absensi saja, tapi juga banyak sekali menu-menu atau fitur-fitur yang disediakan oleh Zoho. Nah, tujuannya apa sih Zoho memberikan atau menyediakan itu semua untuk kita? Tentu saja untuk mempermudah pekerjaan kita, apalagi di masa pandemi ini, pastinya kegiatan semuanya lebih banyak atau lebih efektif jika dikerjakan secara online.
inilah fitur-fitur dalam Zoho. Macam-macam ya. Ada untuk survei, ada untuk forms tadi itu, ada untuk wiki juga kamusnya ada, kemudian untuk presentasinya di show itu ada sheet-nya juga, macam-macam di sini. Nah, tapi nanti yang kita bahas adalah form. Bagaimana membuat formulir dari Zoho. Nah, apa sih kelebihan dan kekurangannya? Untuk kelebihan Zoho, di sini dia menyediakan fitur tanda tangan, ya sudah ada tersedia di dalamnya. Nah, kalau mau bandingkan ya dengan Google, sebenarnya juga bisa Google Form itu ditambahkan dengan tanda tangan, namun kita harus install aplikasi lagi. Nah, sehingga lebih praktis kalau menggunakan Zoho jika ingin daftar hadirnya tadi ada tanda tangan. Namun kekurangannya, Zoho itu hanya bisa menyimpan maksimal 3 form saja. Jadi kalau kita sudah memiliki 3 form pada akun Zoho kita, maka harus dihapus salah satu atau pokoknya dikurangi, jangan sampai 3 tadi, karena sudah tidak bisa ditambahkan lagi. Nah, ini langkah-langkah dalam membuka Zoho Forms pada Google. Nah, masuk melalui zoho.com. Kemudian langkah yang kedua, nah, kita pilih kreator. Ini awalnya memang harus ini dulu ya, harus daftar akun dulu, registrasi dulu. Kalau saya lebih simpelnya langsung masuk ke akun Google kita saja. Nah, baru nanti kita bisa memanfaatkan fitur-fitur di dalamnya. Yang ketiga adalah, nah, kita memilih forms sesuai dengan materi kita hari ini. Nah, membuat form dalam Zoho itu ada 2 macam, yaitu blank atau kosongan ya, formulir kosongan. Kita nanti bisa ngedit-ngedit sendiri, desain sendiri apa saja data yang kita perlukan untuk dibikin sebuah formulir. Atau bisa juga langsung ada instannya dengan kita mengklik form templates ini. Ada template-template sendiri, nanti disesuaikan saja mana yang cocok dengan yang kita butuhkan. Kalau misalnya perlu diedit, nanti bisa diedit juga. Nah, kemudian beri nama form kita, misalnya daftar hadir peserta VCT, nah seperti itu ya. Ada deskripsinya, nanti VCT adalah bla 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 bla, atau kalau tidak kalau bukan begitu, deskripsinya nanti mengenai aturan untuk mengisi form tersebut. Baru kita klik create. Setelah itu, yang saya bicarakan tadi ya, kalau kita milih yang template, maka setelah kita memilih template-nya yang kita butuhkan, kemudian kita bisa edit-edit ini. Apa saja sih data yang diperlukan? Nah, kalau di sini ada misalnya ID card, ternyata kita tidak membutuhkan data tersebut, kita bisa menghapusnya. Seperti itu, atau diganti dengan data yang lain. Seperti itu. Setelah kita edit-edit, setelah cocok semuanya sudah sesuai, tinggal kita share. Kita klik saja di apa yang namanya bagian atas dia, bar yang di atas ini yang share. Nah, kita share di sini ada URL-nya. Nah, ini bisa kita blok, kemudian kita copy, nanti bisa langsung ke ini WhatsApp kita ya. Atau kalau kepanjangan bisa di shorten. Bisa seperti ini, dan nanti pendek, tapi namanya masih belum customize. Jadi kalau ingin customize, kita bisa masukkan ke GG atau Bitly seperti kemarin. Seperti itu. Nah, mempercantik tampilan form. Form itu kan biasanya putih saja ya, polos, terus ada tulisan-tulisannya. Nah, bisa juga di zoom, dipercantik. Kalau di Google itu kan di atasnya ada seperti copy-nya gitu ya, ada apa? Kayak gambar-gambarnya ya. Di sini juga ada di Zoho, tapi di sini lebih apa ya? Lebih banyak ragamnya. Jadi kita tinggal milih ya, tinggal pilih. Kalau misalnya kita punya theme sendiri, desain sendiri, kita bisa pilih customize form ya.
Nah, itu saja teori dari saya. Setelah ini kita akan coba untuk melihat hasil form yang sudah saya buat di Zoho. Terima kasih. Nah, sekarang kita akan coba untuk melihat Zoho-nya. Apakah sudah terlihat di situ untuk tampilan online Zoho? Putih ini, masih putih di sini. Belum, Bu. Masih Loading ya? loading kayaknya. Belum muncul di sini. Atau mungkin bisa di stop dulu. Kenapa? Di stop screen-nya. Oh, di stop Terus dulu ya? ganti tab. Bagaimana? New share gitu ya? Tak stop dulu aja kalau gitu. Dan Oke. ya, sekarang ganti tab dulu. Mungkin Dulu. suhunya ya, itu suhunya ya. Ya, saya coba dulu. Saya share lagi ya. Nah, kalau seperti ini terlihat Nah, ini muncul. kecil ya. Oh, oke. Ya, betul, Bu. Oke. Bentar. Ini saya mindah-mindahkan barnya Zoom ini. Oke. Bentar. Nah, ini yang sudah saya buat di Zoho Forms. Jadi awalnya kita bisa kalau mau bikin lagi new form ini ya, bisa di klik nanti, atau saya ini dulu saja. Saya hapus dulu, sudah 3 soalnya. Nah, bisa klik 3 ini, del. Oke, yes. Nah, sudah hilang, saya bikin lagi misalnya. New form. Nah, kita pertama kali harus mengisi nama form yang ingin kita buat. Misalnya formulir apa ya? Daftar hadir. Benar, seperti itu. Description-nya ini boleh diisi boleh tidak, tergantung kebutuhan. Langsung saja saya create ya. Saya create. Ini saya pakai blank form ya. Jadi manualnya seperti apa. Kalau template-nya tadi kan sudah enak, tinggal memakai saja, tinggal dihapus-hapus yang tidak perlu. Nah, kalau ini kita dari awal bikinnya. Nah, biasanya kalau nama kita pakai yang ini, single line. Single line. Kita tinggal drag aja ke sini. Kalau sudah yang diganti misalnya nama, di sini ada setting kan? Nah, properties ini kita klik. Nah, di sini tinggal kita ganti nama. Kemudian kalau sudah kita save di sini. Nah, kalau sudah di save, baru disilang lagi. Setelah itu ingin data apa lagi yang kita butuhkan? Misal kita ingin mengetahui jenis kelaminnya, kita drag yang checkbox. Ada 3 pilihan di sini. Biasanya kan kalau laki-laki sama perempuan ya. Kita klik lagi propertiesnya, jenis kelamin. Kemudian baru yang di bawah ini ada choice-nya, ini kita rubah. Misalnya laki-laki. Kemudian yang bawah perempuan. Nah, yang bawah nggak ada kan ya. Kita minus saja. Nah, kalau sudah save. Oke, kita ulang lagi. Kemudian ketiga biasanya perlu tanda tangan ya. Tanda tangannya bukan di basic, tapi kita masuk ke advance. Nah, advance di sini ada signature. Nah, klik boleh, geser boleh ya, bisa. Oke, nanti tinggal bisa mengisi, para pesertanya bisa mengisi tanda tangan. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita bisa kirim. Kita kirim, ini ya, share.
kita sudah dapat URL-nya, kita blok, kemudian bisa kita copy. Ctrl C, dan saya masukkan WhatsApp. WhatsApp, misalnya WhatsApp saya sendiri. Bentar, misalnya ini. Oke, tunggu sampai keluar zoom-nya. Nah, seperti ini, kemudian kita kirim. Nah, ini yang akan saya coba setelah di short. Yang ini belum ya, jadi panjang sekali. Atau boleh diganti namanya GGGG atau di Bitly, boleh. Kalau sudah, saya akan coba untuk mengisi. Saya klik ya, saya klik, saya isi. Nah, misal saya isi nama saya, ini nanti ketemunya seperti ini, terlihatnya seperti ini ya. Nama saya Ervina. Jenis kelamin saya perempuan. Nah, di sini nanti tinggal tanda tangan. Saya seperti tanda tangan saya. Nah, kemudian saya submit. Oke, nah seperti ini tampilannya kalau sudah submit. Setelah itu kita masuk ke Zoho untuk mengetahui bagaimana tadi siapa saja yang sudah mengisi. Masuk ke all entries di atas. Nah. Oke, nah inilah hasilnya. Lihat di sini. Ada nama saya Ervina, jenis kelamin saya perempuan, ada tanda tangan saya, kemudian kapan saya mengisi form. Kalau ini biasanya masuknya email, ada email di sini. Nah, ini email saya. Baik, saya kira cukup sekian tutorial untuk membuat form dari Zoho. Terima kasih atas perhatiannya. Barangkali ada pertanyaan, silakan. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator, Ibu Ami. Ya, Pak Nizar. Moderatornya Pak Nizar ya, Bu ya. Maaf. Ya, Pak Nizar Gulam Akbar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih materi yang luar biasa sekali ya dari Bu Ervina. Seperti itu tadi penampilannya Bu Ervina. Terima kasih banyak. Kita akhiri. Mohon maaf bila ada salah dari kami dan semoga materi yang disampaikan tadi bisa membawa manfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Ya, sama-sama.